Mungkin banyak dari pemirsa mulai khawatir lagi dengan COVID-19 yang kembali marak baru-baru ini. Tahun lalu, dunia tiba-tiba diserang penyakit menular paling mengerikan dalam sejarah modern, virus corona baru atau umumnya dikenal sebagai COVID-19. Menurut laporan, ketika wabah baru mulai di Tiongkok, selain toko-toko yang ditutup, semuanya masih berjalan seperti biasa. Namun kurang dari 2 hari kemudian, tiba-tiba tersiar kabar tentang lockdown darurat atau penutupan kota di Wuhan. Menurut laporan ketika itu, suasana saat itu sangat mencekam. Saat wabah SARS saja tidak ada penutupan kota, mengapa kali ini kota ditutup sepenuhnya? Hanya satu penjelasan, wabah yang meledak saat itu sangat bahaya. Awalnya di bawah upaya pemerintah dan masyarakat dunia, situasi wabah virus corona berubah menjadi lebih baik di awal tahun ini secara global. Tetapi belakangan ini, baik di India, Jepang, atau bahkan Taiwan, mulai tersiar kabar yang membuat gelisah. Kebetulan pada saat ini, seorang anak ajaib asal India, Abhiga Anand, yang pernah meramalkan wabah epidemi kembali memprediksikan situasi terbaru. Dalam videonya, Anand bahkan mengatakan bahwa wabah tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun lalu. Apa maksudnya? Selain wabah, banyak orang memperhatikan bahwa sejak merebaknya COVID-19, rasio terjadinya bencana di berbagai belahan dunia tampaknya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa sebabnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe Mata Ketiga agar channel ini bisa berkembang semakin baik dalam mengungkap misteri dunia dan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Tahun 2019. Jika kita kilas balik sejenak peristiwa dunia pada tahun 2019 di mesin pencari, kita mungkin akan mengetahui aksi unjuk rasa di Amerika Latin, kebakaran Notre Dame de Paris 15 April 2019, ahli waris Kaisar Jepang Naruhito naik tahta, pemakzulan Presiden AS Donald Trump, dan berbagai peristiwa besar dunia lainnya. Peristiwa besar internasional ini mengiringi dunia pada saat itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut studi para ahli, virus corona yang saat ini berkecamuk di seluruh dunia kemungkinan telah menyusup ke masyarakat manusia dan mulai menyebar pada awal Oktober hingga November 2019. Pada saat itu, tidak ada yang mengira dunia kita akan mengalami perubahan drastis. Hingga 23 Januari 2020, pakar SARS Kuan Yi, yakni seorang ahli virologi dari Hong Kong ketika itu, yang pernah memimpin dunia untuk melawan wabah SARS, mengeluarkan seruan yang mendesak kepada dunia. Pada saat itu, ia bahkan memperingatkan dunia bahwa skala infeksi yang mengancam akan lebih tinggi setidaknya 10 kali lipat dari SARS tahun itu. Saat dia mengatakan ini pada hari yang sama, Pemda Kota Wuhan pun segera mengumumkan penutupan kota darurat. Tetapi sudah terlambat. Bahkan sebelum kota Wuhan lockdown, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain telah melaporkan kasus terkait. Pada akhir Maret, jumlah kasus yang dikonfirmasi di dunia dalam sehari bahkan mencapai lebih dari 60.000 kasus. Banyak negara juga telah mengumumkan lockdown dan bahkan penutupan arus wisatawan. Sementara itu, ketika epidemi dipastikan tidak terkendali lagi, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa krisis wabah penyakit akan segera tiba sebelum pecahnya COVID-19. Yang mengejutkan, sosok orang yang mengatakan ini bukanlah ahli virus, tetapi seorang remaja asal India berusia 13 tahun, Abhiga Anand. Abhiga Anand. Anand lahir di India pada tahun 2006. Konon katanya Anand adalah seorang bocah yang cerdas sejak kecil. Ketika berusia 7 tahun, ia sudah mahir berbicara dalam 6 bahasa, antara lain Sanskerta, Inggris, dan Hindi. Pada usia 11 tahun, ia juga memperoleh gelar master di bidang mikrobiologi. Bisa dibilang dia adalah bocah yang jenius. Namun yang diketahui orang-orang tentangnya sebenarnya bukanlah seberapa pintar sosok dirinya, tapi kemampuannya dalam menerawang. Pada 22 Agustus 2019, Anand mengunggah videonya di YouTube. Dalam video ini, dia menyebutkan bahwa dunia akan menghadapi perang besar, perang melawan wabah virus pada November 2019. Dalam perang ini,
akan terjadi penyakit infeksi yang terutama ditularkan melalui semburan bersin, batuk, atau air liur. Wabah ini akan mulai menyerang dunia pada November 2019 dan mencapai puncaknya pada Maret hingga April tahun berikutnya, 2020. Bersamaan dengan itu, ekonomi dunia akan terpukul lebih keras dari sebelumnya, terutama di industri transportasi. Anand membuat pernyataan ini berdasarkan astrologi India. Anand mengatakan berdasarkan pengamatannya pada November 2019, bulan akan terhubung dengan Rahu atau simpul utara bulan. Ini adalah kejadian yang langka karena dalam astrologi, Mars, Saturnus, dan Jupiter dianggap sebagai planet yang paling kuat karena fakta bahwa mereka semua berada di lingkaran luar tata surya. Karena itu ketika mereka semua disejajarkan, kekuatan mereka atas bumi sangat besar. Anand tidak hanya memprediksi waktu terjadinya wabah, ia bahkan memprediksi secara tepat waktu penyebaran virus ke dalam lingkungan masyarakat oleh para ahli. Di saat para ahli mulai mencermati prediksinya, Anand kembali mengupload beberapa video lagi. Prediksi tahun 2020. Prediksi Anand mulai mendapat perhatian dunia pada April 2020. Sebagian orang menganggap prediksi Anand sangat mengerikan, namun sebagian lainnya menganggap bahwa prediksi Anand hanya kebetulan akurat. Hingga 8 April 2020, Anand mengatakan dalam video terbarunya bahwa semua orang berharap wabah corona akan segera berakhir dan langkah-langkah pemerintah seperti lockdown sedang diterapkan di seluruh dunia. Tetapi menurut Anand, saya tidak berpikir wabah virus akan mereda. Sebenarnya saya tidak melihat tanda-tanda membaik sampai 30 Juni 2020. Tetapi situasi saat ini bukanlah yang terburuk. Krisis nyata yang akan kita alami adalah pada tanggal 20 Desember. Karena setelah hari itu, dunia akan menghadapi tantangan yang lebih besar daripada gelombang pertama wabah virus corona. Karena Jupiter akan bergabung kembali dengan Saturnus pada 20 Desember. Kata Anand, fenomena ini disebut apulse, yakni jarak yang paling tidak jelas antara satu benda langit dan benda lainnya dalam astrologi. Maksud dari apulse ini adalah jika dunia bintang tumpang tindih dan sudutnya mendekati nol dari sudut pandang bumi. Sayangnya bintang gabungan ini kebetulan satu pertanda buruk dan satu pertanda baik. Saturnus adalah bintang pertanda buruk, sedangkan Jupiter adalah bintang pertanda baik menurut Anand. Bintang baik dan bintang buruk itu saling berlawanan, jadi begitu mereka bertemu akan terjadi perang benturan. Jika perang ini dimenangkan oleh bintang baik, maka akan terjadi hal yang baik. Sebaliknya jika tidak, hal buruk akan terjadi. Pada akhir tahun, jumlah kasus yang dikonfirmasi di dunia tidak hanya mencapai rekor tertinggi, bahkan Inggris, Australia, dan banyak negara lain juga melaporkan mutasi virus. Saat itu orang-orang seakan tersentak sadar bahwa semakin banyak penyakit yang dimaksud Anand itu ternyata adalah mutasi virus. Dan baru-baru ini Anand mengunggah videonya tentang situasi global dari tahun 2021 hingga 2022. Situasi global dari 2021 hingga 2022. Beberapa waktu sebelumnya atau pada 25 April 2021, bocah ajaib asal India Abhiga Anand menyatakan dalam video terbarunya bahwa konjungsi Saturnus dan Jupiter yang disebutkan di atas adalah fenomena terbaru yang ditemui dalam 400 tahun terakhir. Energi yang dihasilkannya akan terus memengaruhi dunia ini. Ditambah dengan terjadinya gabungan 6 bintang pada Februari tahun ini, sehingga Anand tidak yakin wabah ini akan mereda pada tahun 2021. Bahkan kemungkinan besar ada puncak wabah lagi dari September hingga Oktober tahun ini sampai pada 21 November. Itu ketika Jupiter meninggalkan Capricorn dan memasuki Aquarius, wabah virus baru akan mereda, tetapi tanda-tanda membaik tidak begitu jelas. Pembaikan yang lebih nyata akan terlihat pada Mei 2022 tahun berikutnya. Pada saat itu, wabah virus atau COVID-19 tidak hanya akan membaik, bahkan perekonomian juga akan mulai pulih. Nah pemirsa, uraian terkait wabah virus corona di atas adalah prediksi terbaru Abhiga Anand. Perlu dicatat bahwa meski prediksi Anand cukup akurat, namun tidak semuanya akan terjadi seperti yang diprediksikan.
Misalnya sebelum merebaknya wabah, ia pernah mengatakan di channel YouTube-nya bahwa akan ada perang dunia pada tahun 2020. Selain itu juga menyebut harga emas, minyak, dan gas alam akan naik. Tetapi saat ini hanya emas yang naik dibandingkan dengan saat itu, dan pandangannya tentang vaksin tidak diterima oleh para ilmuwan arus utama. Misalnya dia pernah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan sistem imun daripada vaksinasi dalam melawan wabah virus corona. Himbauannya ini seketika menuai banyak keraguan. Kebanyakan orang mengira bahwa meskipun ada yang merasa tidak nyaman atau meninggal setelah menerima vaksin, namun kemunculan vaksin memang telah memungkinkan manusia untuk terhindar dari beberapa penyakit. Sehingga mengkritisi pernyataan Anan akan berujung pada masyarakat membuat penilaian yang keliru. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa prediksi hanya untuk melengkapi kekurangannya, atau dengan kata lain, kita dapat mengambil bagian-bagian yang menurut kita layak diterima dari prediksi ini dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Lagi pula kita juga tidak akan rugi meski itu tidak terjadi setelahnya. Apa yang lebih layak diperhatikan adalah bahwa pasca COVID-19 melanda seluruh dunia tahun lalu, banyak orang mulai menyadari poin pentingnya. Mengapa bencana terus terjadi tanpa henti? Kesadaran global. Ketika wabah meletus pada awal tahun 2020, Afrika Timur, Asia Selatan, dan belahan dunia lain juga mengalami wabah belalang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan bak akhir dunia juga pernah terjadi di California dan Australia. Selain itu juga kerap terjadi hujan lebat di seluruh dunia, menyebabkan bencana banjir di banyak tempat dan bencana lainnya, sehingga kita pun bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dengan dunia kita? Ada yang berpikir bahwa itu semua adalah harga yang harus ditebus akan kehancuran alam jangka panjang akibat ulah segelintir oknum manusia. Ada juga yang berpikir bahwa semua itu adalah akibat dari semua kesadaran manusia yang terlalu pesimistis. Pada tahun 1978, Master Yoga India Maharishi Mahesa Yogi menghadirkan lebih dari 7.000 meditator untuk berpartisipasi dalam pengalaman meditasi 3 hari. Hal yang aneh adalah bahwa selama meditasi terkonsentrasi pada 7.000 orang ini, tak disangka kota India yang memiliki tingkat kriminal yang tinggi menurun sebesar 16% dan kecelakaan lalu lintas yang sekilas tampak tak disengaja berkurang secara signifikan. Bahkan aksi teroris global juga telah berkurang sebesar 72%. Saat itu, data ini mengejutkan banyak ahli. Kemudian pada tahun 1993, ada lagi yang mengorganisir lebih dari 4.000 orang untuk melakukan percobaan meditasi lain di Washington, AS. Dan untuk memastikan keakuratan percobaan ini, tim peneliti juga mengesampingkan gangguan eksternal sebanyak mungkin sebelum percobaan. Jadi mereka secara khusus memilih waktu dengan tingkat kejahatan tertinggi untuk percobaan, dan hasilnya menunjukkan tingkat kejahatan di Washington selama masa meditasi juga turun sebesar 23,6%, dan kejadian bencana alam juga berkurang sebesar 15%. Namun tingkat kejahatan langsung meningkat setelah percobaan selesai. Peneliti supernatural terkenal David Wilcock bahkan mengatakan bahwa jika percobaan ini hanya suatu kebetulan bertemu dengan momen orang-orang tidak ingin melakukan kejahatan, maka kemungkinannya setidaknya di bawah 0,000000002%. Menurut David Wilcock, faktor menurunnya kejadian buruk hanya dengan meditasi adalah karena semua umat manusia memiliki pemikiran atau kesadaran yang sama. Ketika hati setiap orang penuh dengan pikiran positif, akan menghasilkan energi gelombang elektromagnetik positif. Energi ini akan beresonansi dengan semua yang ada di sekitarnya dan menggerakkan dunia ke arah yang lebih baik. Jadi kita jangan berkecil hati. Walaupun keadaan saat ini sangat mengkhawatirkan mutasi virus, namun kita tetap harus yakin bahwa bencana pasti akan berakhir dan secara aktif melakukan berbagai tindakan pertahanan. Jangan lupa bahwa cuaca akan selalu kembali cerah setelah hujan. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat sejahtera.